Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sekali lagi yang saya hormati Ibu Dr. Nur Hasanah ya, yang telah mengundang saya sebetulnya untuk sharing ya. Untuk sharing, sebetulnya Ibu Dr. Nur Hasanah ini pembimbing saya ya. Jadi jangan lihat rambut saya ya, kemudian pembimbingnya juga harus rambut putih juga gitu. Jadi saya sangat menghormati Ibu Dr. Nur Hasanah ini. Nah, yang saya akan sharing di sini adalah hasil sebetulnya disertasi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Nur Hasanah yang kemudian sudah saya implementasikan di grup saya bekerja gitu kan. Kemudian mohon izin Bu, sudah saya sedikit perbaharui sedikit ya kan. Jadi kalau ada beda itu memang ada pembaharuan gitu ya. Tapi nggak terlalu dominan gitu. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk kita bersama gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ini masih muda-muda ya. Ini rekan-rekan yang saya hormati ya. Sekali lagi mohon izin saya akan mempresentasikan judul daripada pertemuan kita hari ini adalah transformasi digital yang terukur. Nah, terus ada subjudulnya tuh, menggunakan DMUI untuk memetakan dan meningkatkan kinerja pemasaran digital perusahaan. Kenapa saya lakukan satu penekanan ya di dalam gabungan kata transformasi digital yang terukur. Karena kalau kita tidak dapat menemukan ukuran yang tepat, transformasi digital itu hanya membuang investasi kita dalam hal teknologi. Gitu. Nanti banyak fakta-fakta menunjukkan demikian. Kita mengadopsi teknologi, tapi transformasi digital kita gagal gitu ya. Nah, sharing kita kali ini adalah ingin menyajikan ukuran transformasi digital tersebut. Nah, ukurannya dengan yang kita sebut dengan Digital Marketing Utilization Index atau indeks pemanfaatan pemasaran digital. Ya, jadi pemasaran digital itu seberapa besar dimanfaatkan oleh perusahaan. Seperti itu ya. Kalau boleh bertanya ya. Oke. Minggu lalu ada yang searching ini enggak? Digital transformation gitu di Google Trend. Atau kalau tren saat ini apa? Di Google Trend. Ya. Mungkin kalau kita lihat trennya PPATK ya, karena beberapa diblokir gitu kan. Terus Pak Anggoro jadi di root BSI gitu-gitu ya. Ya. Nah kalau kita perhatikan yang kami sajikan ini adalah tren pencarian transformasi digital baik di dunia maupun di Indonesia. Ini hasilnya sangat menarik ya. Di sampingnya itu ada tren pencarian digital marketing, pencarian kata digital marketing. Artinya semakin banyak dicari, maka trennya semakin meningkat atau lebih tinggi daripada yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, topik untuk transformasi digital, ini yang biru ini kita lihat yang dunia, gitu ya. Itu trennya dari 2015 sampai 2025 ya, terakhir bulan April ya, kitaran. Atau malah Mei ini mungkin karena tertutup gitu ya. Itu trennya naik terus. Dan dia dimulai dari 2015 ke bawah tuh sebetulnya di dunia itu sudah mencari apa itu transformasi digital gitu kan, topik ini. Jadi mereka adalah early adopter ya, itu mulai di dunia itu sudah mulai membahas transformasi digital. Kemudian Indonesia masih belum di 2015, kita lihat yang warna magenta sebelah kiri ya. Kita mungkin baru mulai sekitar 2016 mulai ada pencarian tentang transformasi digital gitu ya. Nah, yang menarik dari tren ini adalah
trennya itu kalau kita lihat bukan naiknya itu linear, ya. Tapi naiknya sebetulnya eksponensial. Nah, kalau kita lihat itu ada satu fase COVID. COVID itu menjadi katalis semua orang itu beralih atau mulai belajar lebih ke digital, gitu ya. Itu di 2019 akhir atau 2020, ya kan? Itu naiknya tajam. Lihat yang magenta, warna magenta sebelah kiri untuk Indonesia. Jadi Indonesia sendiri itu berusaha, ya, istilahnya kita meningkatkan kapabilitas kita atau ingin tahu lebih banyak tentang transformasi digital itu pada saat COVID, gitu. Nah, yang membedakan Indonesia dengan global adalah pasca COVID yang di global ini naik terus. Jadi konsisten dia mempertajam istilahnya kematangan digital mereka. Sementara Indonesia ini kalau kita lihat itu fluktuatif. Artinya kita itu masih based on project. Ya, jadi yang disebut transformasi digital di Indonesia itu masih dari data ini yang menariknya itu masih based on project. Seperti TikTok, ya, ntar viral terus hilang gitu. Nah, itu kayak gitu, ya. Tapi kita tahu, oh ada transformasi digital gitu ya. Nah, gitu. Kemudian juga untuk pemasaran digital. Sama polanya. Pemasaran digital untuk yang warna biru sebelah kiri saya, ya, berarti, ya, atau dari Bapak Ibu sekalian di paling kanan, itu juga trennya naik, ya, eksponensial tuh kalau di tahun 2000 menjelang COVID itu, ya, sampai 2025 saat ini itu juga tetap naik. Artinya kalau kita perhatikan, ya, wah, orang tuh sedang belajar digital marketing. Organisasi sedang menerapkan digital marketing. Pemerintah juga sedang membangun regulasi-regulasi digital. Itu yang terjadi di dunia. Nah, untuk Indonesia, ya, kurvanya agak berbeda. Ya. Masih sangat fluktuatif. Kadang menjadi topik yang menarik, kadang enggak. Gitu. Nah, ini salah satu sebab yang saya ingin pertajam, kita tuh butuh ukuran untuk transformasi ini. Karena biasanya kalau orang nggak tahu ukuran, ya jalan aja based on intuisi, terus nanti ada yang berhasil, terus ada yang enggak, terus kayaknya enggak, udah diam gitu. Tapi kalau tahu ukurannya, oh saya baru berhasil tapi masih di level 1. Bagaimana saya untuk ke level 2? Gitu ya. Itu untuk ketertarikan populasi di dunia maupun di Indonesia untuk membahas transformasi digital dan digital marketing, maksud saya gitu. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin membahas topik ini di dalam nanti tesisnya atau dilanjutkan ke disertasi, nampaknya topik ini masih cukup menarik gitu ya, untuk kita bahas dan kita terapkan di perusahaan kita, gitu, masing-masing ya, sebelum ke industri mungkin seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi menarik ya topik ini ya, transformasi digital dan digital marketing. Dari tadi Pak Agus bicara transformasi digital. Apa sih transformasi digital itu? Gitu ya. Ya mungkin kalau bahasa simpelnya, proses transformasi menggunakan teknologi. Tapi ternyata transformasi digital itu tidak hanya teknologi gitu, ada yang lain. Karena kalau definisinya semacam itu, maka kita adopsi saja teknologi, berarti kita sudah dikatakan kamu sudah melakukan transformasi digital. Nah, definisi lengkapnya yang kita eksplorasi lebih jauh adalah transformasi digital itu adalah panjang ya ini ya, proses strategis, ya, itu definisi nih, ya. Proses strategis dan holistik yang melibatkan reimajinasi fundamental model bisnis, ya,
Nanti kita bahas satu-satu. Proses operasional dan budaya organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan nilai baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi digital. Kata pertama kita lihat proses strategis. Begitu kita berbicara strategis, atau coba Anda berpikir strategik, itu maksudnya apa? Maksudnya kita berpikir ke masa depan. Dampak dari hal yang kita lakukan ini masa depannya nanti seperti apa. Kemudian kita harus berpikir juga terstruktur dan sistematis. Ya. Yang ketiga adalah kita tidak parsial melihat ini. Nah, makanya disebut proses strategis dan holistis, menyeluruh, holistik, menyeluruh. Makanya tadi tidak hanya cukup mengadopsi teknologi digital. Ya. Yang melibatkan reimajinasi fundamental model bisnis. Karena ini strategik dan holistik, maka model bisnis perusahaan pun itu harus kita ubah supaya lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar itu bisa karena ada perubahan di dalam pola konsumsi di konsumen kita, ya kan? Mungkin dia akses medianya berubah karena mereka juga sudah konvergen, gitu kan? Mereka sudah istilahnya akibat teknologi media dan information teknologi itu sendiri dan telecommunication itu menyebabkan mereka terakses dari berbagai macam media. Dan kita di perusahaan harus mampu mendekatkan konsumen kita. Mendekat kepada konsumen kita, gitu kan. Jadi model bisnisnya berarti ada model bisnis konvensional, ada model bisnis digital yang kita sebut dengan hybrid business model. Itu makanya berubah. Sekarang bagaimana model bisnis konvensional kita? Kalau gitu bagaimana model bisnis digital kita? Itu dibicarakan. Ya, jadi saya tidak berbicara di sini kita tinggalkan konvensional, maju semua digital. Tidak serkim itu. Kadang-kadang hybrid business model yang kita lakukan. Kemudian proses operasional. Iya, karena ada perubahan di dalam model bisnis, ya kan? Berarti model bisnis setelah kita tetapkan, maka kita akan mampu membuat satu aktivitas-aktivitas yang mendukung untuk mencapai model bisnis tersebut. Makanya proses operasional kita itu harus kita sesuaikan. Gitu. Yang tadinya mungkin banyak yang manual, sekarang bagaimana kita digitalkan. Kira-kira demikian ya. Mungkin kalau bikin proposal itu dulu mungkin 3 hari ya, karena mungkin kita mesti riset dulu di website, ya kan. Kemudian kita baca dokumen-dokumen terdahulu gitu kan. Kemudian kita compile, kita kompilasi, kemudian kita bikin satu urutan baru, kemudian kita ketik ulang gitu ya. Nah sekarang proposal yang biasanya 3 hari, 10 menit bisa jadi, bisa langsung jadi. Karena apa? Wawasan pengetahuan-pengetahuannya itu udah kita digitalkan dan kita suruh baca AI gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan satu proposal yang bahkan lebih sempurna, bisa dikatakan gitu. Istilahnya perspektifnya lebih banyak. Nah, gitu. Kemudian model bisnis, proses operasional, dan budaya organisasi. Ya, kenapa budaya organisasi menjadi bahasan yang sangat penting di dalam transformasi digital? Karena yang namanya transformasi berarti itu proses perubahan. Pertanyaannya, apakah karyawan atau bahkan pimpinan atau middle management maupun top management itu mau berubah? Nah itu. Jadi kompleksitas transformasi itu sebetulnya nanti kita lihat sangat dipengaruhi oleh orang. Orangnya mau berubah enggak? Kenapa saya bisa katakan demikian? Kalau kita transformasi digital terus fokus kita hanya di IT, kemudian kita pelajari teknologi-teknologinya gitu kan, kemudian kita membeli, kita adopsi, tapi orangnya tidak mau berubah,
Nah, ini yang disebut jadi mubazir. Gitu. Jadi budaya untuk menerima perubahan itu pun harus diadopsi oleh karyawan-karyawan kita. Kira-kira demikian. Gitu. Nah, makanya tadi kan melalui pemanfaatan teknologi udah jelas untuk menciptakan nilai baru. Ya, nilai baru. Karena tugas daripada CEO adalah menciptakan nilai bagi konsumen. Ya, sebetulnya menciptakan nilai. Nilai apa yang baru akibat ada perkembangan teknologi ini sehingga produk atau jasa kita itu tetap memiliki keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan. Gitu. Jadi bukan banyak fitur atau banyak teknologi. Gitu. Nanti ada istilahnya gap teknologi, kita lihat di situ ya. Digital gap istilahnya nanti, digital trap ya. Kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan, ya. Jelas karena pelanggan sudah terakses oleh kemudahan digital, maka pengalaman pelanggan juga menjadi lebih beragam. Yang tadinya mungkin mereka harus datang ke toko kita, sekarang dari berbagai saluran mereka dapat melihat produk kita, ya. Bahkan tinggal klik, kemudian mampu membelinya. Gitu. Dan membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi digital. Ya. Jadi cukup luas ya di sini ya transformasi digital ya. Mudah-mudahan kita paham. Yang saya maksud di sini bukan hanya adopsi teknologi. Ini kalau kita coba bedah ya. Ya ini saya coba bedah juga ya, ini juga pakai AI ini juga ini ya, saya kembangkan gitu kan dari beragam istilahnya informasi terkini gitu ya. Nah itu sebetulnya apa sih yang ditransformasikan? Bisnis model, teknologi, budaya dan perubahan daripada operasional. Mengapa kita harus melakukan transformasi digital ya? Karena perusahaan ini harus memiliki keunggulan di dalam bersaing, gitu kan. Siapa yang terlibat di dalam transformasi digital ini? Siapa yang terlibat? Ya. Di situ sudah pasti C-level eksekutif, ya kan. Jadi top management, karena mereka penentunya sebetulnya. Kemudian digital transformation team, karena yang mengimplementasikan transformasi digital itu adalah mereka, ya kan. Yang ketiga IT, ya IT karena ada bahasan tentang teknologi digital. Kemudian seluruh karyawan itu terlibat dalam transformasi digital ini sebagai change agent. Kemudian external partner, ya. Ya seperti regulasi, kemudian ekosistem digital, gitu. Nah itulah kita harus menyesuaikan itu. Kira-kira demikian. Ya. Kemudian bagaimana ya? Bagaimana nanti kita lebih detailkan. Saya langsung masuk aja nanti ke DMUI-nya. Oke. Nah ini penting saya sampaikan untuk transformasi digital ini ya. Sekarang kita masuk ke pemasaran digital. Saya yakin rekan-rekan sudah sangat tahu ya tentang pemasaran digital, tapi mohon izin untuk kita mengulas kembali supaya lebih masuk lagi nanti ke bahan yang saya maksud untuk kapabilitas pemasaran digital itu. Jadi pemasaran digital ini adalah kalau bahasa gampangnya pemasaran melalui ranah digital, kira-kira demikian. Tetapi lengkapnya pemasaran digital ini adalah suatu strategi pemasaran terpadu yang memanfaatkan teknologi digital dan platform daring untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mengelola nilai bagi pelanggan melalui pendekatan yang terukur, terarah, dan berbasis data. Ya. Dimengerti aja ya, jangan dihafal ya. Jadi ada data di situ, ya. Oke. Ada data yang harus kita gunakan, ya kan? Kemudian ada proses di internalnya, ada orang-orang yang melaksanakannya. Kira-kira demikian, lebih jelasnya. Nah,
sekarang apa yang dimaksud dengan kapabilitas digital? Karena ini yang mau kita tuju. Ini yang mau kita tuju. Bagaimana perusahaan memiliki kapabilitas digital. Gitu. Jadi kapabilitas perusahaan dikatakan memiliki kapabilitas digital, ya, manakala perusahaan mampu melakukan 5 atau 6 step ini. Ya. Yang pertama adalah perusahaan mampu nggak merencanakan pemasaran digital ini. Maksudnya merencanakan itu, membuat strategi dan perencanaannya, misalnya menetapkan tujuan daripada pemasaran digital kita, campaign ini, strateginya, dan juga alokasi sumber daya yang efektif. Kemudian yang kedua adalah, setelah kita rencanakan, maka kita lihat hasilnya. Bagaimana reach-nya, bagaimana kita mampu menjangkau konsumen kita melalui pemasaran digital itu. Meningkatkan jangkauan dan kesadaran merek secara online. Jadi setelah direncanakan, hasilnya gimana jangkauannya. Kemudian ada interaksi dan keterlibatan. Ada nggak yang merespon daripada kampanye kita, ya? Jadi mendorong pengunjung untuk berinteraksi dengan konten yang kita telah sebar. Yang keempat adalah konversi dan juga transaksi. Ya. Jadi setelah mereka melihat, kemudian mereka melakukan satu interaksi, nah apakah juga mereka melakukan satu konversi, pembelian misalnya seperti itu. Nah, yang kelima adalah loyalitas dan retensi. Mau membeli ulang lagi atau tidak. Dan yang terakhir dari semua ini adalah tata kelola kapabilitas digital itu di perusahaan kita. Ya. Ini yang disebut dengan kapabilitas pemasaran digital. Nah, ini yang mau kita tuju di dalam sharing kita hari ini. Bagaimana memiliki kapabilitas itu. Oke. Sebelum kita masuk ke DMUI-nya, gitu ya, kita lihat juga kesiapan Indonesia di dalam adopsi teknologi dan data. Ya. Karena nanti ini memang untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, gitu ya. Jadi kita mesti tahu dulu kenapa ada riset ini, gitu. Jadi kalau kita lihat dari data Network Readiness Index 2024, ya, Indonesia menduduki peringkat 48 dari 133 negara. Jadi kondisi kita tuh di tengah-tengah, gitu ya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya, ini menakjubkan juga ya. Kita tuh nomor 1 di publikasi ilmiah menyangkut artificial intelligence. Nomor 1, Bu. Ya. Artinya di sini banyak kesempatan di Indonesia itu untuk membangun satu teknologi AI gitu ya. Karena banyak yang mempergunakannya gitu untuk publikasi ilmiah untuk AI ini. Kemudian regulasi e-commerce kita itu standarnya global, gitu. Itu kekuatan kita, gitu ya. Kemudian dorongan dari pemerintah juga cukup tinggi, ya. Dorongan dari pemerintah cukup tinggi. Dan kemudian infrastruktur mobile maupun keterampilan itu ya masih berkembang di situ, ya. Tantangannya adalah di regulasi untuk ICT, gitu. Makanya kita selalu berbicara pertumbuhan digital, tapi regulasi ICT-nya mungkin nanti masalah keamanan dan datanya kita gimana gitu ya, itu nggak terlalu dibahas, itu tantangan kita gitu ya. Jadi kalau dilihat dari data Network Readiness Index ini, adopsi teknologi maupun kesadaran orang untuk belajar daripada teknologi itu cukup bagus. Ya. Tetapi di Indonesia ini belum bagus di dalam tata kelolanya dan juga merasakan dampak dari akibat mengadopsi teknologi itu. Nah itu yang kita miliki. Jadi teknologinya kita selalu bicara gitu, tapi dampaknya kita belum merasakan, gitu ya. Nah kalau kita lihat lebih jauh lagi di dalam konteks bisnis, ya, ini kita paling lemah, ya, untuk bisnis ini. Subpilar bisnis menempati peringkat terendah dibandingkan subpilar lainnya, ya.
ya, di dalam people. People itu ada individu, bisnis maupun government gitu ya. Nah, tantangan utamanya itu adopsi website oleh perusahaan di Indonesia itu masih sangat lemah ya. Jadi kita jangan berbicara perusahaan di Jakarta aja, kita berbicara di seluruh Indonesia. Nah, itu sangat lemah. Jadi data ini mempertajam kita bahwa Indonesia ini memiliki fondasi teknologi yang cukup baik, namun masih membutuhkan usaha besar untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam praktek bisnis sehari-hari. Oke. Termasuk dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, cukup menarik ya, jadi transformasinya tahu, digitalnya tahu, kondisi kita bukan berarti ketinggalan ya, ini tinggal perkembangannya lebih, akselerasinya bisa kita lakukan lebih tajam lagi, kira-kira demikian. Nah itu menarik. Oke. Jadi selanjutnya kita mendapatkan fakta juga. Dari riset yang dilakukan di CMO survei ya, survei untuk profesional marketing gitu, itu didapatin satu pola bahwa sebetulnya saya ingin meningkatkan budget pemasaran saya untuk digital. Kalau ini kita lihat ya dari 19 ke 31% untuk 5 tahun mendatang. Jadi ada satu keinginan untuk mengadopsi teknologi marketing. Itu dalam konteks profesional marketing itu sendiri bilangnya gitu. Tapi di kanannya itu, impact-nya itu ya belum tahu. Gitu ya. Dia belum tahu, impact-nya belum tahu. Gitu. Nah dari data ini dapat kita simpulkan, ada satu pola perusahaan itu banyak mengumpulkan tools tanpa strategi yang terintegrasi. Gitu. Jadi toolsnya memang untuk budgetnya nih adopsi teknologinya besar. Tapi hasilnya belum. Nah ini mengkonfirmasi lagi. Oleh sebab itu maka kita mengusulkan, ini pastinya ada kebutuhan akan pendekatan yang terukur dan terarah. Agar kalau kita spend atau kita investasi untuk teknologi itu bagaimana mengukurnya agar ada peningkatan di dalam kapabilitas pemasaran digital kita. Gitu. Nah ini, okay. Kita lanjut ya. Dapat kita simpulkan di sini, ada satu masalah ya, ada satu masalah yang dirasakan oleh para pebisnis. Transformasi digital itu investasinya besar, tapi hasilnya masih tanda tanya. Ini jadi paradok. Saya disuruh spend money, tapi hasilnya belum tahu. Dan tidak ada yang meyakinkan saya apakah saya memiliki satu peningkatan di dalam kapabilitas atau tidak, gitu ya. Itu yang mereka rasakan, gitu. Dan ada satu fakta lagi yang memang secara umum kita sudah tahu, bahwa 70% dari inisiatif transformasi global itu mengalami kegagalan. Nah, mengapa mereka gagal? Ya, itu jangan sampai kita gagal. Nah, ini kita pelajari juga di sini. Oleh sebab itu, dari fakta-fakta yang ada, ya, kita menemukan satu kunci yang hilang. Gitu. Kunci untuk menghubungkan antara kesadaran yang sudah terbentuk. Saya sadar saya butuh digital. Saya sadar bahwa saya butuh transformasi digital. Saya sadar bahwa saya butuh pemasaran digital. Nah kesadaran itu saat ini membentuk mereka untuk membeli digital tools. Gitu. Nah ini kita bilang stop, nggak langsung ke situ. Ya, jangan langsung beli tools digitalnya. Karena kalau kita lihat sekarang promosi untuk digital juga itu banyak sekali. Nanti tanpa pondasi yang kuat, bingung perusahaan juga ini. Atau tanpa integrasi yang ada, bingung bagaimana mengelolanya. Saya udah beli tapi nggak merasakan hasil. Nah disinilah kita menawarkan, kita bilang stop ya, kalau kamu memang sudah butuh langsung kesimpulannya beli
digital tools, kita bilang stop. Jangan langsung ke situ. Ya. Jadi ada problem tadi bahwa transformasi digital mulai dari teknologi, bukan dari kapabilitas. Nah, di sini kita mengukur kapabilitas ya, maksudnya gitu. Akibatnya ya, karena dimulai dari teknologi, terus tiba-tiba teknologi diadopsi tapi tetap gagal. Akibatnya tidak ada baseline. Maksudnya gimana? Kita nggak tahu posisi kita. Ini gagal atau kita baru tahap berkembang nih, baru tahap mengenal gitu. Belum bertumbuh dan sebagainya. Bagaimana supaya kita bisa jadi tahap yang sangat siap gitu ya. Udah akhirnya ditinggalin aja. Makanya tadi kalau kita lihat trennya, tren global versus Indonesia ya, itu juga Indonesia sangat fluktuatif. Tapi ini saya berbicara bukan hanya masalah Indonesia saja sebetulnya, ini masalah global gitu. Jadi nggak ada baseline, tidak tahu posisi kapabilitas pemasaran digital perusahaan saya tuh ada di mana gitu ya. Sehingga strategi digitalnya gelap arah. Ya nggak tahu posisinya, gimana bisa menentukan langkah selanjutnya gitu. Oke? Dan akhirnya tidak bisa prioritaskan investasi. Karena semuanya penting. Semua teknologi ini penting, training ini penting. Gitu. Mindset ini penting, semua penting. Ya, itu yang kita jangan sampai terjadi. Ini yang mau kita bongkar bersama di sini. Nah, jadi karena stop, jangan digital dulu, masuk dulu ke yang namanya Digital Marketing Utilization Index. Kita bikin petanya dulu, perusahaan ini di mana, ya kan? Kita nilai apa-apa, kemudian untuk hasil dari penilaian ini untuk perbaikan. Dan perbaikannya pun berbasis data, bukan berbasis intuisi atau satu orang yang dianggap paling jago di dalam perusahaan itu. Karena kalau orangnya nanti udah nggak ada, perusahaannya jadi nggak bisa juga. Bukan itu yang kapabilitas yang kita inginkan. Jadi kita maksud adalah kapabilitas perusahaan, bukan kapabilitas akibat ada satu orang di situ, kemudian menjadi bagus, tiba-tiba orangnya keluar, kapabilitas itu hilang. Bukan hal itu ya yang mau kita capai. Gitu. Nah, dari sini kita temukan kunci itu, yaitu pengukuran yang tepat. Karena sebetulnya kita tidak kekurangan teknologi, kita kekurangan ukuran. Ya. Jadi DMUI ini bukan sekedar framework pengukuran, tetapi pendekatan strategis untuk memastikan transformasi digital yang berhasil. Ya. Pak Agus lama bener ya masuk DMUI-nya kapan gitu ya. Ada nih fondasi background-nya dulu, kenapa ada DMUI gitu ya. Nah, ini saya mencoba menyampaikan DMUI ini ya. Kebetulan DMUI ini sudah teruji ya kita sudah memang pada saat S3 ya atau DMB ya di sekolah bisnis ini ya. Saya dengan dibimbing oleh Bu Nur, terima kasih atas bimbingannya ya. Itu kita memang sudah membuat artikel-artikel yang lolos di jurnal-jurnal Q1. Ini Q1. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada judulnya Digital Marketing Utilization Index for Evaluating and Improving Company Digital Marketing Capability. Jadi rekan-rekan sekalian bisa mengaksesnya, bisa melihatnya bagaimana metodenya di situ, gitu ya. Kemudian juga kita sudah buat juga artikel How to Boost Your Firm Digital Marketing Capability ya di International Journal of Technology. Itu bisa diakses juga ya. Ya, kemudian juga kita sudah presentasikan di CEO International Congress ya untuk konsep ini gitu. Dan terakhir dengan beberapa rekan di perguruan tinggi lain kita melakukan juga satu penajaman bagaimana adopsi teknologi dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan 3 teori ya. RBP ya kan, Digital Resources Based View ya.
bahwa resource itu bisa menjadi satu keunggulan kompetitif, kemudian market based view, dan juga digital dynamic capability, maksud saya gitu. Nah, mungkin nanti yang bergerak di strategi atau di marketing itu pasti ada salah satu dari teori itu yang tergunakan ya. Oke gitu ya. Kemudian dari sini ya, dari artikel-artikel itu kemudian kita sarikan menjadi satu buku ya, Get Ahead of the Competition gitu ya. Nah itu sudah kita publikasikan juga. Jadi alhamdulillah ini bisa dimaksimalkan Bu Dr. Nur ya. Jadi tidak hanya dipublikasikan saja. Kemudian saya juga coba ya untuk saya perbaharui di beberapa buku, saya tampilkan di Amazon gitu. Mungkin bisa diakses juga di bukunya di situ. Dan kemudian juga di beberapa perusahaan di grup saya, kita coba gunakan juga untuk melihat kapabilitas pemasaran digital salah satu perusahaan ini. Gitu. Oke, nah nanti di akhir forum ini ya, saya akan coba buka itu istilahnya penyakit dan obatnya. Nah, nanti kira-kira gitu. Tapi sebelum dapat obatnya, tahu dulu penyakitnya. Nah, nanti penyakitnya itu kita isi bersama, kira-kira gitu ya. Lanjut ya. Oke. Nah, tadi kita bicara transformasi digital itu banyak yang gagal. Mengapa? Nah, ini juga pondasi. Saya selalu ngomong nih pondasi dulu sebelum masuk ke penyakit dan obatnya, gitu ya. Jadi sudah diteliti ya, umumnya kegagalan transformasi itu bukan karena kekurangan teknologi atau budget itu. Kegagalan transformasi maksud saya itu bukan karena teknologi atau budget, melainkan karena kesalahan fundamental di dalam pendekatannya. Nah, nanti ini ukuran itu sebetulnya untuk memberikan fundamental itu, gitu ya. Jadi yang pertama ya dari hasil McKinsey ini ya, yang pertama kenapa transformasi itu banyak yang gagal? Gitu. Karena CEO itu tidak menetapkan aspirasi yang cukup tinggi. CEO-nya nggak semangat. Jadi bicara transformasi tapi kayaknya hanya sebagai proyek aja gitu. Karena penting transformasi pemasaran digital itu penting udah. Tapi dia sendiri tidak memberikan contoh gitu kan. Secara antusias bahwa memang ini kita harus melakukan transformasi itu. Gitu. Jadi akhirnya timnya itu tidak melihat urgensi atau pentingnya perubahan. Karena CEO-nya pun biasa aja responnya gitu. Nah, itu bisa dipastikan transformasi itu akan gagal, perubahan itu akan gagal. Ya. Yang kedua adalah gagal membangun keyakinan dan cerita yang meyakinkan. Ya. Maksudnya apa? CEO ini tidak mampu memberikan alasan gitu. Kenapa kita harus bertransformasi? Jadi karyawan juga tidak yakin, ya. Jadi karyawan tidak membeli ide, maksudnya aku nggak paham itu. Nanti benefitnya buat aku, buat produk, buat jasa kita, perusahaan kita tuh apa gitu kan. Karena jadi akhirnya mereka tidak memahami nilai atau manfaatnya. Bisa dibayangkan ya, itu mungkin CEO-nya udah punya visi tapi karyawannya ini belum ngerti juga gitu ya. Itu juga bisa gagal karena mereka yang menjalankan transformasi itu gitu. Yang ketiga adalah transformasi menjadi proyek manajemen, bukan gerakan organisasi. Ya, ada rame-rame di sisi sini, ini nggak tahu sedang apa gitu ya. Ya pokoknya kamu tertinggal, aku yang paling maju gitu kan. Akhirnya ada resistensi. Resistensi ini pasif lagi. Nggak ngomong, kalau ngomong tuh lebih bagus. Oh kamu resisten, ya udah. Dia ngomong misalnya menolak. Kenapa menolak? Itu bisa diperbaiki. Tapi begitu resistennya pasif, wah ini paling bahaya. Ini sebenarnya mau berubah atau tidak, gitu ya. Nah ini suatu
sudah toksik ya manajemennya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tidak mengatasi kebutuhan kemampuan dalam organisasi. Jadi orang dengan skill yang tepat sibuk dengan kerja sehari-harinya aja. Ya karena nggak ada yang melibatkan dia juga, dia nggak paham, terus nggak ada urgensinya juga transformasi gitu ya. Terus nggak dilatih gitu kan, udah pasti gagal. Jadi kalau kita bicara dengan orang lain di luar perusahaan, ya kami melakukan transformasi digital gitu. Tapi kenapa nggak berhasil? Salah satunya ini. Ya, gitu. Selanjutnya adalah tidak ada pusat transformasi atau struktur manajemen perubahan. Yang namanya transformasi berarti ada perubahan, berarti harus ada manajemen perubahannya supaya bisa mengukur perubahan itu gitu ya. Jadi inisiatif jadi ad hoc dan tidak terkoordinasi. Ya. Nah itu memang jadi ramai ya perusahaan itu ya. Kenapa? Karena idenya juga nanti mungkin bisa jadi banyak, tapi canggih-canggih semua. Tapi sebetulnya perusahaan memilih yang mana dan mau menuju kemana, enggak tahu gitu. Gitu ya. Nah, itu berbahaya, makanya bisa transformasinya gagal gitu. Kemudian progres tidak terukur, masalah tidak teridentifikasi dini. Nah, tidak ada diskusi manajemen kinerja reguler gitu. Saya sudah kasih tools digital untuk pemasaran digital ini, tapi kenapa gagal? Tahunya di belakang aja. Apakah menyalahkan toolsnya? Sementara orang lain berhasil. Nah, gitu kira-kira. Enggak ada, kan enggak ada progresnya. Gitu. Yang terakhir adalah leadership tidak stay engaged dalam prosesnya. Ya. Jadi kalau pimpinan-pimpinan itu tidak engage, itu sinyal ya bagi subordinatnya bahwa transformasi ini bukan prioritas. Itu hanya sesuatu yang menarik untuk dibicarakan gitu kan di perusahaan ini. Makanya jadi gagal. Itu berdasarkan riset, berdasarkan pola umum yang ada. Kenapa perusahaan itu gagal. Nah DMUI ini nanti menawarkan salah satu ukuran itu. Kira-kira demikian ya untuk melihatnya. Nah jadi dari data-data itu kita ketahui bahwa kesuksesan transformasi digital sangat bergantung pada komitmen CEO. Kenapa? Karena beliau atau pimpinan ini yang mampu menggerakkan seluruhnya. Ya, jadi bukan di menengahnya, tapi di atasnya. Di atasnya ya. Cuma memang CEO-nya bingung gitu ya. Mau mulai dari mana nih transformasi ini ya. Dari teknologinya atau dari strategi gitu ya. Kemudian investasinya berapa besar yang dibutuhkan gitu kan. Ini yang terlambat mengantisipasi ya. Terus bagaimana mengukur keberhasilannya. Ini yang yang harus melakukan itu di internal atau kita kalau mau meng-hire konsultan yang mana gitu ya. Itu juga menjadi kebingungan para CEO ini gitu ya. Artinya tidak tahu harus memulai dari mana gitu. Jadi disarankan memang di dalam McKinsey ini, McKinsey digital ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh CEO adalah mengubah, yang pertama itu mengubah dan membayangkan nilai. Visi ini penting. Kenapa kita harus transformasi digital? Itu dulu yang harus diperkuat. Supaya apa? Supaya tidak, mungkin kalau bahasa kita mungkin supaya istiqomah gitu ya. Karena di jalan pasti dalam perubahan banyak gangguan. Enggak begini, tapi kalau enggak istiqomah jadi berubah-berubah. Akhirnya enggak sampai-sampai. Nah makanya visi di awal ini sangat penting gitu ya. Mengubah dan membayangkan nilai. Kemudian harus punya menarik bakat terbaik, talenta-talenta terbaik, bagaimana kita mentrainingnya, mengembangkannya. Kemudian berusaha mengintegrasikan teknologi dan data. Karena sekarang kita dituntut untuk berkepemimpinan berbasis data gitu. Ya, tidak hanya mau saya begini ya, tapi data gimana? Karena keterbukaan itu dengan data itu menjadi lebih jelas. Kenapa kita harus mengarah
ke A atau ke B gitu ya. Gitu. Kemudian CEO ini juga berkomitmen mempercepat proses ya, karena tuntutan persaingan sebetulnya ya. Seperti kalau kita lihat di bank, membuka rekening aja dulu mungkin berapa jam, sekarang udah sekian detik bisa kita buka rekening gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mendorong adopsi ya, gitu. Oke, jadi kita tahu kenapa banyak perusahaan itu bertransformasi gagal, dan gagalnya itu paling besar disebabkan oleh CEO-nya kalau berdasarkan data itu gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita mulai masuk nih ke DMUI. Jadi kalau gitu jelas ya, masalah umum organisasi itu ternyata kalau kita lihat fenomena gunung es, mereka fokusnya pada 10% yang kelihatan. Nah gitu. Jadi perusahaan hanya melihat tools dan aplikasi, nah mengabaikan fundamental capability dan investasi hanya di permukaan. Nah coba kita bedah satu-satu di sini ya. Jadi visible tools-nya itu ya kita istilahnya membeli beberapa tools untuk digital gitu ya. Tapi yang invisible capability-nya tidak dibangun. Contohnya adalah innovation ecosystem readiness. Maksudnya gimana? Kesiapan organisasinya seperti apa gitu ya. Organisasi kita siap nggak? Kita beli tools nggak bisa dimanfaatkan gitu. Ada nggak tata kelola yang baik di sini gitu kan? Ada nggak orang-orangnya yang akan menggunakan teknologi itu gitu kan? Itu nggak terlalu dibahas gitu. Kemudian yang kedua adalah digital transformation-nya ya. Karena sebetulnya kalau kita mengadopsi tools tapi sudah dilakukan transformasi digital, itu akan jauh lebih efektif ketimbang kita menggunakan tools saja tapi tidak melakukan transformasi digital. Karena di dalam transformasi digital itu ada building capability baik kepemimpinan maupun teknologi, kira-kira demikian gitu ya. Dan yang keempat adalah, yang ketiga yang paling merah itu adalah digital marketing adoption ya. Tools digital itu tata kelolanya ini lebih banyak berbicaranya itu ya, mengadopsinya yang optimal seperti apa gitu ya. Jadi semua hal ini yang 90% itu yang tidak terperhatikan adalah digital skill gitu. Ya, skill untuk digital. Kemudian operational culture, budaya untuk mengoperasikannya itu gimana? Itu tidak terperhatikan gitu kan? Ya. Jadi yang fundamental ini, justru fundamental kapabilitas ini yang tidak dilakukan. Nah, ini terkonfirmasi dari data-data yang sebelumnya, kenapa perusahaan itu gagal bertransformasi. Jadi kita bedah satu-satu untuk masing-masing variabel dan indikator DMUI itu. Nah, jadi kita terus simpulkan, perusahaan ini memang masuk ke dalam istilahnya capability trap ya. Itu suatu jebakan yang membuat organisasi merasa canggih dengan teknologi, namun sebenarnya terjebak dalam ilusi kemampuan. Ya. Jadi kita, pola yang sering terjadi itu terburu-buru mengadopsi platform, mengabaikan evaluasi internal, dan fokus pada fiturnya bukan hasilnya gitu. Jadi seolah-olah tools yang canggih itu marketing pasti sukses gitu ya gitu. Akhirnya konsekuensinya fatal ya, investasi tidak berguna, terbuang ya. Underutilized tools. Jadi menggunakan hanya 30% dari fitur yang tersedia. ROI-nya negatif dari investasi teknologi. Timnya frustasi. Karena ini banyak, kompleks, tapi nggak berhasil gitu. Oke. Nah, kenapa? Karena menyamakan bahwa teknologi adoption itu sama dengan capability maturity.
Jadi bukan masalah tools, tapi masalah utilization, pemanfaatan. Ya. Nah, ini kita masuk ke apa yang akan kita lakukan ya dengan DMUI ini. Jadi DMUI ini menawarkan satu kompas navigasi ya untuk perusahaan, untuk tahu letak kapabilitasnya itu ada di mana. Journey-nya ya, yang pertama perusahaan harus menyadari gap kapabilitasnya itu ada di mana. Apakah kapabilitasnya itu gapnya ada ekosistemnya yang nggak siap, ekosistem inovasinya, maksudnya perusahaan tidak siap menerima inovasi, atau karena tidak ada transformasi digitalnya, atau karena digital marketing adoption-nya. Nah, jadi di mapping dulu ya. Di mapping kapabilitasnya itu. Jadi menyadari gap-nya gitu. Nah, ini untuk menjawab tadi saya sudah investasi tools tapi gagal. Mereka bingung. Kenapa gagal? Nah, DMU itu menawarkan, coba kamu lihat dulu gap kapabilitasnya gitu ya. Nah, itu. Lihat dulu gapnya nanti diperbaiki gitu ya. Karena kalau masalah tools, orang lain juga beli tools berhasil, kok kita gagal. Nah, inilah menariknya nih DMU ini. Jadi begitu kita menyadari gap daripada kapabilitas itu, ya, maka kita bisa tahu posisi kita. Ya, posisinya di mana? Posisinya itu, oh ternyata memang kita tahapannya dari 4 tahap, baru tahap 2 misalnya. Nah kalau kita udah tahu posisi, maka bagaimana kita menuju tahap 3 atau 4? Nah gitu kira-kira. Ya, gitu. Nah karena tahu tahapannya itu, ini yang saya bilang tadi posisinya di mana, itu yang saya bilang nanti penyakitnya, maka kita harus lakukan apa? Obatnya apa? Nah, itu kita bisa lakukan satu eksekusi yang lebih terstruktur gitu ya, untuk mencapai kapabilitas itu gitu kan. Nah setelah dilakukan itu, karena ini sifatnya jangka panjang, jadi bukan sekali gitu. Oh udah, ya udah terus. Ini memang harus dilakukan terus menerus. Bahkan sampai di level yang tertinggi sekalipun. Karena konteksnya bukan di internal, konteksnya di persaingan. Mereka pun melakukan itu. Jadi harus diperbaharui terus. Gitu, ya. Jadi DMUI framework ini adalah kompas strategi transformasi digital, ya, sehingga kita mampu memapping kapabilitas, kemudian kita mampu mendiagnosa penyakitnya, kemudian memberikan obatnya, mengguide bagaimana transformasi itu dilakukan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke frameworknya. Ya, mudah-mudahan backgroundnya cukup jelas. Jadi kenapa dari MUI nggak ada pertanyaan lagi? Ya, cukup jelas. Inilah kerangka kerja Digital Marketing Utilization Index. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam framework ini, ya, yang paling kanan ya kalau dari sudut rekan-rekan, itu adalah kapabilitas pemasaran digital. Itu kapabilitas yang ingin dituju. Ya, kapabilitas yang ingin dituju. Untuk bisa menggapai kapabilitas itu, maka dari framework ini diketahui. Kapabilitas itu hanya akan bisa tercapai manakala ada transformasi digital. Oke? Transformasi digital biasanya dipengaruhi oleh kesiapan ekosistem inovasi digitalnya. Jadi maksudnya perusahaan itu siap mengadopsi inovasi. Begitu dia siap, biasanya mereka enggak melakukan langsung membeli atau mengadopsi teknologi pemasaran, tidak begitu. Karena dia tahu bakal mubazir. Yang dilakukan adalah melakukan transformasi digital. Gitu ya. Jadi 3 komponen utama DMUI ini adalah kesiapan ekosistem inovasi digital, adopsi teknologi pemasaran, dan transformasi digital. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tuh kenapa ada garis yang putus-putus tuh Pak.
antara kesiapan ekosistem inovasi dengan adopsi. Karena dari riset yang dilakukan, ternyata perusahaan yang lebih siap itu tidak langsung mengadopsi teknologi dia. Makanya tidak signifikan. Karena dia siap, jadi dia tahu yang dilakukan. Transformasi dulu, transformasi baru adopsi. Itu lebih efektif untuk meningkatkan kapabilitas. Nah parahnya perusahaan-perusahaan yang ada sekarang yang diamati itu, pokoknya adopsi teknologi aja dulu gitu kan. Begitu gagal bingung, kenapa gagal? Karena pondasi yang lainnya tidak terbentuk. Oke, clear ya kira-kira itu ya. Jadi kita masuk ke variabel dan juga indikatornya. Nah kita masuk satu-satu. Ya. Kita masuk dari tadi Bapak berbicara innovation ecosystem readiness ya. Kesiapan ekosistem inovasinya kita gitu. Itu apa sih gitu ya. Jadi seberapa siap sebetulnya perusahaan untuk berubah dan berinovasi. Itu definisinya. Seberapa siap perusahaan kita siap untuk berubah dan berinovasi. Oke. Seperti misalnya smartphone yang perlu update sistem agar bisa install aplikasi terbaru. Nah, ini memang agile-nya dibutuhin. Siap enggak? Ada berubah, kita siap berubah enggak? Berarti kan ada people-nya, ada teknologinya juga, ada proses di internal yang membuat kita mudah berubah atau menyikapi perubahan gitu ya. 3 pilar utamanya adalah struktur organisasi yang fleksibel. Biasanya struktur organisasi yang sangat hierarki itu menghambat perubahan. Ini culture di Indonesia kebanyakan gitu ya. Kemudian budaya mindset inovasi. Yang ketiga adalah sumber daya, resources dan juga capital. Jadi saya sudah mencari analogi yang paling sederhana ya. Jadi kalau kita menanam pohon ya, kita butuh tanah yang subur, cuaca yang tepat, dan pupuk yang cukup. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita mau tanam pohon, nah siap nggak ada tanahnya yang subur, ya budayanya atau cuacanya yang tepat dan pupuk yang cukup, supaya inovasi bisa tumbuh dan berbuah, kira-kira gitu. Ya. Oke. Ini detailnya, ya. Detailnya di sini. Jadi kan nanti akan diisi oleh Bapak Ibu sekalian ya, kalau ingin nanti ada yang berminat mau mengetahui di mana sebetulnya posisi kapabilitas pemasaran digital perusahaan saya ya, perusahaan kita, nanti kita sampaikan linknya ya, kalau yang berminat silakan isi. Tapi yang Anda isi sebetulnya adalah terkait dari indikator-indikator ini. Bagaimana karyawan menganggap bahwa teknologi ini mudah dan bermanfaat bagi mereka. Ya kan, itu dari sisi karyawannya gitu kan. Kalau dari eksternal faktor itu bagaimana orang-orang atau industri membicarakan teknologi ini gitu kan. Kemudian bagaimana infrastrukturnya, apakah sudah siap atau belum gitu kan. Kemudian ada suatu tekanan kompetitif, apakah kira-kira kompetitor kita juga menggunakannya gitu kan. Dan kemudian ada kebutuhan nggak daripada customer kita dan juga inovasi-inovasi manajerial. Ya. Jadi kesiapan ekosistem ini dari riset yang ada itu yang paling mempengaruhi adalah kesiapan organisasi dan juga persepsi kemudahan dan akibat tekanan daripada industri. Nah, itu makanya itu dikatakan nanti kita ukur bagaimana tingkat kesiapannya. Berapa menit lagi Bu? Kita Bu. Oh ya, kita lagi ya. Kemudian variabel yang kedua adalah transformasi digital. Ya. Transformasi digital itu seperti renovasi rumah total. Ya. Bukan sekedar cat ulang atau ganti furniture. Tapi kita membangun ulang pondasi sampai atap. Ya, hasilnya rumah yang sama sekali beda, lebih enak dilihat, lebih nyaman, gitu ya. Jadi memang di dalam transformasi ini ada tahap mengubah analog menjadi digital. Kemudian ada otomatisasi, ya, biar robot yang kerja.
kemudian ada intelijen, kemudian ada bisnis model baru. Ya, kira-kira demikian gitu. Jadi analogi sederhananya adalah evolusi dari yang hanya menggunakan sepeda, sekarang menggunakan mobil hybrid, self driving. Nanti kira-kira gitu. Se ekstrim itu transformasinya ya. Walaupun ada beberapa jenis transformasi yang bisa kita sesuaikan. Gitu. Untuk detailnya, indikator detailnya, ya, transformasi digital ini sebetulnya membangun kapabilitas digital dan juga membangun kepemimpinan. Jadi kalau transformasi digital dua, kepemimpinannya terbangun karena dia mengarahkan, dan juga kapabilitas daripada digitalnya. Ya. Nah, ini ada indikator-indikator yang bisa kita lihat di sini. Ya. Bagaimana akibat daripada transformasi digital itu juga dirasakan oleh customer kita ya. Jadi ada customer experience di situ ya. Ada improving operation, ada reinvention of business model, kemudian ada digital vision, ada engaging di organization, dan juga tata kelola transformasinya di situ. Oke. Ya, itu hal-hal yang kita perhatikan. Ini enggak sampai. Yang terakhir adalah jaraknya 2 meter. Okay. Tentang digital marketing adoption, ya. Digital marketing adoption ya. Jadi memang banyak variasi teknologi digital yang bisa kita adopsi. Nah, perusahaan itu nanti akan memilihnya. Mana yang paling relevan untuk kebutuhan perusahaan, kira-kira begitu gitu ya. Jadi yang baiknya itu paling kita punya website ya sama sosial media. Itu semua perusahaan sekarang yang punya website dan sosial media itu kita anggap paling basic gitu kan. Baru kemudian yang kedua lebih detail lagi tahu siapa customernya. Ya, oke, tahu. Jadi tidak hanya ada website, sosial media, tapi kemudian, oh saya tahu customer saya yang melihat, yang datang ke atau yang merespon website dan juga sosial media kita. Kemudian mulai jalan lagi email marketingnya itu jalan gitu ya, ada otomatisasi gitu ya. Karena ini semacam punya komunitas sendiri di situ. Kemudian kita bisa melakukan prediktif ya, nanti untuk bisa dapat bayangan untuk CLP-nya ya, CLP-nya. Dan kemudian terakhir ada satu otomatisasi, ya gitu ya. Jadi kita upgrade ya dari jualan di pasar tradisional ya ke e-commerce dan sebagainya. Nah, ini detailnya, detail indikatornya ya. Tadi beberapa sudah saya singgung ya, seperti website, search engine ya, sosial media, konten teknologi gitu, advertising teknologi, analytic teknologi, commerce teknologi, dan juga email teknologi. Nah itu. Oke. Nah, jadi saya pertajam lagi. Ini sebelum kita masuk ke simulasinya. Bahwa kapabilitas pemasaran digital ini itu berdiri di atas 3 pondasi. Pondasi kesiapan ekosistem inovasi, transformasi digital, dan juga adopsi teknologi pemasaran. Nah, terkait metodologinya supaya ini lebih kredibel, ini kenapa bisa digunakan ya. Jadi memang kita gunakan satu skala pengukuran ya, Likert 1.5. Adopsinya binari gitu ya. Oke, kemudian ada pembobotannya menggunakan hasil PLS-SEM gitu. Kemudian formulanya menggunakan geometric mean ya agar lebih balance. Dan ada skornya yang diinterpretasikan gitu. Yang bisa kita interpretasikan misalnya dia di level rendah, sedang atau juga tinggi gitu ya. Nah, ini ada detailnya.
Nah, saya sambil duduk ya, ini karena agak teknis ya. Ya mudah-mudahan lancar nih ya, karena udah diuji coba lancar nih. Ini ada artefak ya yang kita coba buka gitu ya. Ini saya mau menceritakan detail yang tadi gitu ya. Struktur variabel dan juga indikator ya. Oh ini harus install cloud ya. Ya udah, ini harus install cloud tapi saya nanti di komputer. Nah ini ya. Jadi struktur DMUI yang sudah kita verifikasi tadi ya. Total variabelnya ada 3 ya, 2 laten dan 1 manifest. Total indikatornya 32, pengukurannya mix, sampelnya 217, formulanya geometric mean, variabelnya tadi bisa kita lihat satu-satu ya, ada untuk innovation ecosystem readiness index ya. Oke, terdiri dari 10 indikator. Di sini bisa nanti ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian ada variabel untuk digital transformation, ada 7. Kemudian ada digital marketing adoption index, ini ada 15 ya. Oke, dari situ nanti kita bisa melakukan satu pengelompokan. Dari pengelompokannya ada di mana, kemudian kita bisa lakukan satu strategi yang tepat untuk untuk istilahnya masing-masing kelompok tersebut. Oke. Nah, ya, jadi ini salah satu contohnya aja ya. Nanti dari hasil audit itu kita bisa pantau satu perusahaan, kemudian kita lihat skor untuk masing-masing variabelnya, gitu ya. Kemudian dari skor itu kita bisa melakukan satu langkah-langkah strategik gitu kan. Nah nanti kita lihat ke bisnisnya gitu. Nah ini karena pengulangannya evaluasinya itu bisa 3 bulan atau setahun sekali juga bisa gitu ya, disesuaikan dengan strategik daripada perusahaan itu. Gitu. Ya, jadi sekali lagi di sini kita bisa meyakinkan bahwa DMUI ini memang memberikan solusi bagi permasalahan CEO gitu. Kemudian DMUI ini mampu digunakan di dalam strategic planning perusahaan baik pada saat pembuatan maupun pada saat evaluasinya. Makanya kita lihat dia adanya di tengah. Gitu. Nah, sekarang kita mungkin setelah tahu bahwa DMU ini jadi kompas transformasi digital gitu ya. Mungkin saya berharap DMU ini nanti bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap nih semoga kontribusi yang minimal ini ya bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan saya tunggu kolaborasi selanjutnya. Ya untuk yang berminat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.